Cerita dimulai di pinggiran timur, tepatnya di sebuah tempat yang dikenal sebagai hutan raksasa. Hujan deras selama bertahun-tahun membentuk area ini jadi habitat pohon-pohon super besar, yang buah dan kayunya jadi sumber penghidupan utama warga lokal. Tapi di balik kesibukan penebangan pohon, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya tersembunyi di kedalaman hutan itu. Di tengah kabut lembab dan batang-batang raksasa, seorang monster besar muncul. Satu lengannya hilang, tapi yang tersisa menggenggam senjata raksasa. Monster itu terlihat murka, seolah-olah baru saja gagal membuktikan siapa yang terkuat. Di hadapannya berdiri seorang pemuda bersenjata katana, bernama Lu Ren. Meskipun kelihatannya santai, sebenarnya stamina Lu Ren udah sekarat. Tapi dia tahu, ini saatnya pasang taruhan terakhir. Sistem game mengumumkan, pertarungan akan segera dimulai antara King Lu Ren dan bos elit bertangan satu bernama Amon. Si monster langsung menyerang pakai jurus pamungkas, menghantam tanah dengan kekuatan yang bisa ngebelah bumi. Tapi Lu Ren, dengan kecepatan kilat, berhasil menghindar. Skill Fast Movement aktif, gerakannya naik 30% selama 5 detik. Dia melompat ke udara, mengayunkan katana ke arah leher Amon dengan skill Sword Cleave. Amon kaget. Lu Ren muncul dari balik asap, menggabungkan kecepatan dan teknik tebasan dalam satu gerakan presisi, strategi yang dipadu dengan refleks dewa, luar biasa. Sistem lalu mengumumkan kalau bos elit itu telah dikalahkan. Hadiah? Sebuah pedang bos level 15 khusus untuk profesi swordsman. Statnya gila, kekuatan plus 100, serangan plus 80, critical plus 12, minus 10 attack speed tapi ada bonus pengurangan level pemakaian sebanyak 5. Jackpot. Lu Ren ngangkat pedang itu dengan bangga. Baru hari pertama server kebuka, dia udah dapat gear high level. Di matanya, ini senjata pembuka jalan buat jadi top player. Tapi momen itu nggak berlangsung lama, karena tiba-tiba muncul seorang asisten elf kecil yang muncul dan ngasih ucapan selamat. Dia juga ngasih info penting, ada quest terbatas waktu yang baru dimulai. Mau ikut? Questnya ada di tempat yang sama, hutan raksasa, dan targetnya adalah boss elite lain, The Bloody Traveler. Iming-iming rewardnya, senjata langka dan X tebal. Tapi ada batas waktu, cuma 30 menit. Lu Ren nyelipin pedang baru ke punggungnya sambil senyum pede. Niatnya jelas, dapetin semua yang bisa dia dapat. Map menunjukkan banyak titik hijau, pemain lain, bergerak ke arah ikon tengkorak biru. Si elf asisten buru-buru ngingetin, harus cepet sebelum yang lain nyampai duluan. Sayangnya, medan hutan bikin Lu Ren pusing sendiri. Belum lagi, suara ledakan energi di dekat sana bikin semua burung kabur dari sarangnya. Dia kaget, penasaran. Jangan-jangan itu ledakan dari senjata ungu, alias senjata paling langka. Dengan semangat 45, dia lari ke arah ledakan. Di pikirannya, bahkan kalau bukan buat dia, senjata ungu itu bisa dijual mahal banget. Tapi saat dia sampai ke area terbuka, pemandangan yang dia lihat bikin dia lupa daratan. Puluhan senjata tertancap di tanah, seperti ladang penuh emas. Lu Ren ketawa puas. Di kepalanya cuma satu kata, kaya. Sayangnya, lagi asyik halu jadi MC utama, ada satu detail kecil yang dia lewatin. Makhluk mengerikan mengintai dari belakang. Sekejap kemudian, serangan mendadak menghantam lehernya. Tubuh Lu Ren langsung lenyap. Dia nggak percaya. Mati, seketika, padahal dia baru dapat senjata epik. Pedang barunya jatuh, dan si pembunuh? Sebuah skeleton, dingin, tanpa emosi, jalan terus tanpa peduli. Sistem lalu ngumumin quest terbatas waktu masih berlangsung, dan targetnya masih si Bloody Traveler. Skeleton itu menatap ke depan, penuh amarah. Dia menyebut angkanya sendiri, 418. Mungkin jumlah korban? Entahlah. Sementara itu, para pemain lain terus berdatangan. Mata mereka melotot lihat lautan senjata. Mereka yakin, kali ini bakal jadi momen naik daun. Tapi skeleton gak tinggal diam. Dua warrior langsung dihajar, lalu muncul petarung besar bersarung tangan baja. Dia coba melawan dengan energi biru, tapi malah dihajar balik sekali pukul. Skeleton itu nyebut angka lagi. 422. Asisten elf mulai panik. Bos ini nggak main-main. Mungkin ini saatnya buat kerjasama. Para pemain sepakat buat serbu bareng. Strategi pun dibagi. Mage dan Archer dari jauh, Swordsman dan Tanker buat ngedistract. Target mereka cuma satu, bunuh bos dan rebut semua harta. Tapi realita nggak semanis rencana. Skeleton itu seperti Reaper.
Dia menyapu kerumunan dengan skill Hunter Blade, bikin senjata-senjata mereka hancur kayak ranting kering. Teror menyebar. Para pemain mulai sadar, yang teriak paling keras tadi, malah jadi yang pertama tumbang. Beberapa swordsman langsung kabur. Mereka pura-pura nggak kenal, bilang kalau mereka cuma lewat. Klasik, nggak siap mati, tapi ngarep loot. Setelah membantai semua itu, Skeleton menyarungkan pedangnya dan menggumam angka baru, 404. Dia menatap ke kejauhan, lalu perlahan tubuhnya memudar. Masih belum cukup mayat, katanya. 3 hari sebelum semua kekacauan itu terjadi, seorang pria duduk tenang di kantornya sambil menatap dingin ke arah bawahannya, Luli, yang berdiri tegak di depannya. Nada bicaranya terdengar kecewa, bukan karena Luli nggak kompeten, justru sebaliknya. Dengan kemampuan yang dia punya, Luli seharusnya bisa jadi salah satu pemegang saham di perusahaan mereka, Destiny. Masa depannya bisa dibilang tanpa batas. Tapi entah kenapa, cowok satu ini malah ngotot ngulik soal insiden hilangnya seseorang, sesuatu yang bikin nama baik dan kepentingan perusahaan kena getahnya juga. Dengan nada makin tinggi, si bos menyatakan keputusan akhir dari dewan direksi. Luli dipecat. Mau bilang apa lagi? Tapi Luli cuma menggeleng dan bilang dia nggak ada yang mau disampaikan. Sistem menampilkan data singkatnya. Nama, Luli, umur 26 tahun, tinggi badan 183 cm. Mantan Direktur The Game Destiny, analis utama, dan Master of Science bidang komputer. Latar belakang mentereng, tapi sekarang cuma mantan. Keluar dari ruangan itu, Luli bergumam kalau dia memang nggak bisa ngelawan. Ya sudah, mundur. Si bos yang ditinggal masih ngomel sambil menyuruh sekretaris Wang buat cari pengganti. Kalau nggak ketemu, bilang aja gaji Luli bakal dinaikkan 20 juta. Masalahnya, dia manggil-manggil sekretarisnya kayak orang ngegas sendiri, padahal yang dipanggil nggak nyaut dari tadi. Ternyata, sekretaris Wang udah berdiri di situ dari tadi, ngelihat bosnya ngoceh sendirian. Di pikirannya, dia cuma mau kerja di perusahaan ini biar bisa lihat Luli tiap hari. Sekarang Luli pergi, ya berarti waktunya dia pensiun juga. Lagian, apa sih yang diomongin si bos cerewet ini? Sementara itu, Luli jalan keluar sambil memegang sebuah foto. Tatapannya dalam, penuh kenangan. Dalam hati, dia berbicara pada kakaknya yang hilang. Akhirnya, setelah sekian lama, dia menemukan petunjuk. Luli melangkah menyeberangi jembatan menuju kota, wajahnya penuh tekad. Tapi di sisi lain, dia juga bingung. Udah 2 tahun kerja non-stop, pulang cuma sekali. Ditambah lagi, dia punya kondisi langka, topographical ketonis, alias, dia nggak bisa bedain arah mata angin. Literally, dia nggak tahu rumahnya sendiri di mana. Beberapa waktu kemudian, suasana jadi lebih absurd. Di tengah pertengkaran sepasang kekasih, si cewek marah besar. Berkali-kali dia teriak minta putus, sambil nuduh si cowok, yang katanya cuma punya satu harta berharga, ternyata punya 68 kontak WeChat yang semuanya dinamain harta. Cowoknya panik. Tapi jelas-jelas ceweknya udah males dengerin. Drama. Saat kabur sambil sesenggukan, cowok itu nggak sengaja nabrak Luli. Ternyata, mereka kenal. Luli langsung ngeh itu adiknya. Si A, adiknya, langsung menepuk pundak dan bilang, "Tenang bro, buat kamu aku selalu ada waktu." Luli sebenarnya mau ngomongin soal ceweknya, tapi si A buru-buru potong omongan, bilang itu semua nggak penting. Katanya sih, 2 hari lagi juga baikan lagi. Classic denial mode, on. Mereka masuk ke apartemen dan A langsung sok jadi tuan rumah. Mau minum apa katanya. Tapi belum sempat jawab, mata Luli udah tertuju ke pakaian dalam cewek yang tergeletak santai di sofa. Ekspresinya langsung ilfeel. Dia angkat benda itu dan bilang kalau udah sering ngingetin soal kebersihan. Adiknya cengengesan, ngaku salah. Tapi Luli tahu, ini anak nggak bakal berubah. A lalu maksa Luli buat nginap 2 hari. Luli awalnya ragu, tapi akhirnya mengangguk juga. A seneng banget. Langsung ngajak barbecue, tawarin pijat juga. Katanya tempatnya aman, bukan yang aneh-aneh. Tapi Luli buru-buru bilang kalau dia punya petunjuk soal hilangnya kakak mereka. Ekspresi A langsung berubah serius. Ternyata semua alat yang mereka siapkan udah siap. Dunia virtual False Moon buatan Destiny bakal resmi dibuka tengah malam ini. Luli yakin, rahasia hilangnya kakaknya ada di game itu. Dan malam itu, saat alarm berbunyi, mereka bersiap. Dengan setelan baru dan helm VR di tangan, 2 bersaudara itu saling menatap dan mengangguk. Lalu, klik, helm dipasang. Sistem mulai bekerja.
ID terverifikasi. Siap masuk? Sistem bertanya. Luli mengangguk. Selamat datang di dunia False Moon. Seorang elf asisten muncul di hadapannya dan memperkenalkan diri sebagai SS. Dia muncul juga di hadapan pemain lain. Dalam hitungan detik, loading selesai, neural system nyambung, dan karakter Luli mulai dibuat. Dia masuk ke desa pemula di wilayah Modland. Di sekelilingnya ramai oleh pemain lain. Sistem menampilkan statusnya level 1, tanpa kelas. Strength 15, Intelligence 25, Agility 12, Endurance 14, Resistance 0, Charm 0 juga. Baru mulai, wajarlah. Luli ngerasain temperatur dan kelembapan yang mirip banget sama dunia nyata. Neural system game ini benar-benar detail. Gak lama kemudian, adiknya muncul sambil dadah-dadah dan ngenalin temannya Amy. A ngajak mereka party bareng buat nyelesain misi pemula. Tapi Luli milih jalan sendiri. Katanya, mereka punya jalur masing-masing. A bingung, tapi nggak bisa maksa. Luli kemudian manggil SS dan minta buka kode penebusan khusus. Sistem langsung munculin jendela input. Luli masukin password yang panjang banget, sesuatu yang udah dia simpan lama. Sistem konfirmasi berhasil. Ada 3 surat belum dibaca. Dan saatnya dia cek satu persatu. SS, sang elf asisten, mendadak bingung. Sebuah notifikasi aneh muncul di sistem, dan dia nggak bisa identifikasi itu apa. Luli, yang dari tadi tenang-tenang aja, cuma melirik jendela sistem, dan menjelaskan santai. Itu cuma program pihak ketiga, yang dia bikin sendiri. Reaksi SS? Shock. Dia langsung panik dan ngingetin Luli, pakai plugin kayak gitu bisa bikin akunnya keban permanen. Tapi Luli cuma ngangkat bahu. Menurut dia, program itu tersembunyi rapi di dalam base code game. Sistem gak bakal nemu kecuali diperiksa manual, dan itu pun butuh waktu minimal 6 bulan. Jadi, bisa dibilang mustahil terdeteksi. Di layar sistem muncul notifikasi pertama. Dia dapetin item bernama Bracelet of Omniscience. Level yang dibutuhkan cuma 10, dan bisa dipakai semua kelas. Gak nambah kekuatan langsung, tapi nambah semua atribut, strength, intelligence, agility, endurance, resistance, sampai charm, masing-masing 5 poin. Yang paling gila, item ini bisa naik level tiap 10 level karakter, dan kualitasnya juga meningkat. Bahkan ada kemungkinan skill acak dari profesi bisa dikasih ke si pemakai tiap kali kualitasnya naik. Gacha dalam bentuk gelang, gitu. Luli bilang ke SS buat bantu dia sembunyiin item ini. Tapi SS malah ngagumi desainnya, katanya gelangnya cakep banget. Ngapain juga disembunyiin? Tapi ya begitulah Luli. Makin langka makin pengen low-key. Surat kedua dibuka. Kali ini isinya sebuah Book of Random Achievements. Setiap kali naik 10 level, buku ini akan ngasih misi achievement yang diambil dari kejadian dalam permainan karakter. Hadiahnya acak, atribut tersembunyi, masih misteri. Luli mikir, sepertinya waktu dia nulis kode buat prop-prop overpower, sebagian sistem lainnya di-generate otomatis oleh AI. SS terlihat antusias. Menurut dia, buku itu unik dan bakal seru banget. Tapi lalu datanglah item ketiga, surat undangan dari Asura. Sebuah gulungan misterius muncul di tangan Luli. Dia langsung tahu, ini yang paling penting. Setelah 2 tahun kerja di Destiny, akhirnya dia berhasil dapetin ini. Gulungan itu sama persis dengan yang diterima kakaknya saat close beta dulu. Dan sekarang, Luli yakin, inilah kunci misteri di balik hilangnya sang kakak. Kalau sampai benda ini rusak atau hilang, petunjuk akan lenyap selamanya. Dia nggak mau adiknya, si A, harus ngalamin penderitaan yang sama. Gulungan itu membawa pesan, surat undangan dari Asura. Isinya kayak wejangan dari kultus misterius, nggak boleh takut, ikuti kata hati, dan temukan jati diri. Siapapun yang menghadangnya akan dibinasakan, yang menentangnya juga. Intinya, jalur ini bukan buat mereka yang setengah-setengah. Sistem lalu menampilkan opsi, ingin beralih profesi ke Aura? Kalau iya, storyline baru akan dimulai. Luli menerima, wajahnya serius banget. Tapi tiba-tiba, rasa sakit menusuk dadanya. Dia pegang dadanya, napas tersengal, dan seketika, dunia di sekitarnya berubah. Dia dibawa ke ruang gelap penuh sosok-sosok kerangka berjubah hitam. Semuanya ngeluarin belati merah terang, dan langsung menusuk dadanya. Luli kaget, kesakitan, dan bingung. Ini plot dari mana? Dia mulai kehilangan kesadaran. Sakitnya, real banget. Terlalu nyata untuk ukuran game. Lalu sistem muncul dan bilang karakternya mati. Tapi anehnya, ada error.
Area ini seharusnya aman. Karakter nggak bisa diserang. Restart sistem dilakukan dan gagal. Game crash tapi nggak sepenuhnya. Luli jatuh ke ruang hitam pekat, dikelilingi jendela-jendela sistem yang error. Dia panik, nggak bisa lihat apa-apa. Gamenya nggak nge-lag, tapi juga nggak normal. Dia coba keluar, tapi sistem bilang, error. Source code datanya nggak bisa ditemukan. Exit command denied. Game ini nggak bisa ditinggalin. Luli makin bingung. Ini harusnya nggak mungkin terjadi. Sistem harusnya bisa perbaiki error, tapi nggak ada respon. Tiba-tiba, dia bangkit dari bawah tanah. Tangannya menarik tubuhnya keluar dari gundukan tanah. Tapi tubuhnya bukan manusia lagi. Dia sekarang dalam bentuk kerangka. Sistem bilang levelnya kembali ke 1, tapi atributnya meningkat. Strength 20, Intelligence 30, Agility 17, Endurance 19, Resistance, Charm masing-masing 5. Status barunya, Broken Skeleton Warrior. Luli menatap tangannya sendiri, heran. Kenapa jadi kerangka? Bukannya ini profesi aura? Dia mulai sadar, ini bukan bagian dari alur standar game. Di depannya, muncul sosok monster membawa tongkat. Makhluk itu menyeringai dan berkata bahwa ritual pemanggilannya sukses. Di jendela sistem tertulis, Epic Boss Sayin, level 30, seorang summoner undead, punya skill Hellish Chains, Corroding Fire, dan bisa memanggil undead. Luli curiga, ini NPC kan? Dia coba ngajak ngomong, nanya ini tempat apa. Tapi Sayin malah bingung. Dia heran karena Luli bisa bicara, jarang-jarang ada kerangka summonan yang bisa ngobrol. Apa jangan-jangan dia nggak sengaja summon kerangka langka? Luli cuek, mutusin buat cari orang lain yang bisa kasih info lebih jelas. Tapi Sayin langsung sewot. Dia kesel karena budaknya ini nggak nurut, nggak ngasih salam hormat, bahkan berani noleh seenaknya. Matanya menyala marah, seolah bilang, ini budak atau manusia sih? Tanpa babi bu, dia aktifin skill Infernal Chains. Lingkaran sihir muncul di belakangnya, dan rantai-rantai api terbang keluar dari portal gelap. Rantai-rantai neraka itu melesat dari lingkaran sihir dan langsung melilit tubuh Luli tanpa ampun. Dia terpental, terikat erat, dan refleks langsung teriak. Ini maksudnya apa? Sayin, si summoner tengkorak, malah ngakak puas. Katanya dia cuma lagi ngajarin budaknya buat jadi anjing penurut. Luli melongo. Levelnya baru 1, skill belum punya, dan sekarang udah dilempar ke alur kayak gini. Siapa juga yang nulis skrip absurd beginian? Tapi belum sempat mikir lebih jauh. Sebuah ledakan besar tiba-tiba menghancurkan Sayin dan membebaskan Luli dari ikatan rantai. Tubuhnya terpental jauh, meluncur beberapa meter di tanah, dan akhirnya mentok keras ke sebuah batu nisan. Napasnya berat, pikirannya kacau, sampai dia lihat makhluk raksasa berdiri di hadapannya. Monster itu luar biasa gede. Namanya muncul di sistem sebagai Great Saru. Luli cuma bisa bengong. Ini mah bukan salah lokasi lagi. Ini salah dimensi. Apa dia nyasar masuk map level dewa? Langsung dia panggil SS, si elf assistant, yang muncul dengan gaya kalem sambil nyapa manis. Outfit barunya keren, katanya. Tapi Luli malah panik dan nanya, ini tempat apa? SS jawab, santai aja. Ini Lands of Pitch Darkness, rumahnya para boss level tinggi, tempat paling berbahaya di seluruh game False Moon. Luli megang kepala. Main game niat nyari petunjuk, malah masuk zona kematian. Gimana mau naik level kalau tiap langkah bisa dimakan naga? SS buru-buru buka beberapa jendela sistem dan bilang, setelah dicek, ternyata ada 1 titik misi yang bisa diselesaikan. Lokasinya, ya cuma 100 km dari situ. Cuma segitu. Beberapa waktu kemudian, Luli udah merayap di lereng gunung tinggi sambil menghindari naga yang lalu lalang di langit. Di tengah napas ngos-ngosan, dia tanya, emang gak ada jalan normal? SS tetap tenang. Katanya ini rute tercepat. Soalnya kalau muter lewat jalan aman, jaraknya jadi 400 km. Gak lama setelahnya, Luli sekarang berenang, atau lebih tepatnya nyaris tenggelam, dikejar monster serangga raksasa. Di tengah keputusasaan, SS cuma bilang dengan nada datar, semoga sukses. Mau diputerin musik biar semangat? Luli langsung teriak nolak, panik sambil ngumpat halus. Musik? Serius? Tiba-tiba notifikasi muncul, pesan dari A, adiknya. Katanya dia baru nyelesain misi nyuci 20 babi hutan dan udah naik ke level 5. Luli balas, bilang itu cukup bagus. Penasaran balik nanya,
Luli sendiri gimana? Udah level berapa? Jangan-jangan diem-diem udah jadi sultan? Dapat senjata langka? Sayangnya, kenyataan pahit. Luli masih level 1. Dia balas seadanya, bilang masih sibuk. Yang mulai males grinding monster, bilang dia nyerah aja deh, capek. Luli balas cepat, lalu nutup obrolan. Belum sempat istirahat, dia udah lari lagi. Kali ini dikejar serangga raksasa yang makin gila. SS dengan polos ngingetin dia buat lari lebih cepat. Luli cuma bisa nyerit. Kau kira aku makin tenang kalau kau ngomong begitu? Akhirnya, setelah perjuangan hidup dan mati, mereka sampai juga. Di depan Luli, terbentang kota besar yang tampak angker dan terbengkalai. Reruntuhan raksasa, gerbang tua, dan antrian panjang. Dia melirik kerumunan orang yang menunggu masuk. Antrian panjang itu bikin dia bertanya-tanya, apa dia juga harus nunggu 2 jam buat masuk? SS bilang, iya, segitu kira-kira. Tapi Luli matanya langsung ngelirik ke satu celah masuk yang sepi banget. Aneh, nggak ada yang mau ke sana. SS cepat-cepat bilang, itu bukan jalur resmi. Tapi Luli udah nggak peduli. Jalur resmi katanya. Rutenya kejam banget. Dia langsung lari ke sana. SS mau protes, tapi Luli keburu potong. Bilang jangan ganggu. SS menyerah, dan akhirnya cuma diem aja. Beberapa menit kemudian, dia sampai di pintu masuk yang dijaga 2 monster besar. Salah satunya nanya, ada urusan apa? Luli bilang dia buru-buru dan minta masuk. Monster itu cuma ketawa. Bilang kalau gitu, silakan aja masuk. Gampang banget. Luli sempet mikir, kok semudah ini? Tapi tetap ucapin terima kasih. Sialnya, monster itu malah ketawa lebih keras. Mereka ngomong, kenapa dia malah makasih? Lucu banget. Bisa-bisanya ucapin terima kasih sebelum masuk ke arena kematian. Dan ya, ternyata dia baru aja otomatis terdaftar di Fun Platform, sebuah zona hiburan yang penuh siksaan mematikan. Kalau menang, kaya raya. Kalau kalah, siap-siap ngerasain penderitaan setingkat tutorial neraka. Tapi, Luli belum tahu semua itu. Dia cuma jalan tenang di koridor panjang, sambil mikir. Akhirnya, dia sampai juga ke tempat yang tepat. Setelah berjam-jam melewati jalur penuh jebakan dan monster absurd, akhirnya Luli sampai di ujung koridor panjang itu. Tapi belum sempat napasnya stabil, terdengar suara lantang, penuh kejutan, yang mengumumkan kedatangannya dengan nada dramatis. Salah satu monster bersetelan rapi menunjuk ke arahnya, bilang kalau peserta terakhir mereka akhirnya muncul juga. Panggung sudah lengkap. Seketika, layar sistem muncul, menampilkan data karakter Luli ke seluruh ruangan. Dan, ya, reaksinya nggak heran. Monster-monster yang hadir di arena mulai ngegas. Level 1? Serius? Terdengar celetukan sarkas dari penjuru ruangan. Beberapa makhluk yang lebih mirip gabungan orc dan serigala ketawa sinis, nanya apakah dia ini orang tolol yang terlalu berani, atau cuma pemain yang salah server. Soalnya, satu sentuhan jari kecil mereka aja udah cukup buat ngancurin dia. Para monster di arena mulai menoleh ke arah Luli dengan ekspresi geli, seolah lihat badut masuk ke ring tinju. Salah satu dari mereka, pakai kacamata, menyimpulkan, ini mah cuma figuran. Semoga aja dia sedikit menghibur. Tapi sebelum ejekan makin panjang, announcer utama, si kelinci cepat yang energik banget, muncul dan ngumumin bahwa acara utama akhirnya dimulai. Suara gemuruh dari penonton meledak, teriakan, sorak-sorai, dan tawa memenuhi tribun seperti stadion bola pas final liga. Si kelinci, alias Quick Rabbit, mulai menjelaskan aturan permainan, walaupun partnernya yang kelihatan malu-malu coba menyelah. Aturannya simple tapi sadis. Pertama, pertandingan dilakukan dalam mode duel. Yang pertama nyampe ke garis akhir bakal menang. Kedua, untuk alasan keadilan yang sangat mencurigakan, level semua peserta akan disesuaikan ke level terendah di antara mereka. Tapi paling mentok tetap di level 10. Skill dan equipment juga dibatasi sesuai level tersebut, dan semuanya diatur otomatis oleh sistem platform. Ketiga, kalau lawan gak mau ngaku kalah, ya cara menang lainnya cuma satu, bunuh dia. Hadiah untuk pemenang, 5.000 EX band senjata epic. Menggiurkan, sekaligus mematikan. Dan akhirnya, sistem mulai menyamaratakan level semua peserta. Kali ini, catatan baru tercipta, level terendah sepanjang sejarah platform Funin. Semua peserta turun ke level 10. Para monster protes. Skill andalan mereka hilang.
cuma nyisa 2 skill doang. Skill Nirvana yang baru dipelajari, hilang. Salah satu monster langsung kesel. Kalau si kerangka sialan itu berani nyebrang jalannya, dia bakal remukin tulangnya satu-satu. Level boleh sama, tapi pengalaman tempur tetap beda jauh, katanya. Sementara itu, Luli yang levelnya tiba-tiba naik ke 10 cuma bisa mikir. Mungkin dia seharusnya dengerin SS tadi. Sekarang malah kebawa ke arena neraka. Nyesel, udah pasti. Sistem lalu kasih pilihan profesi. Di hadapannya muncul deretan kelas yang bisa dipilih. Luli sempat bingung. Semua terlihat menarik, tapi akhirnya dia pilih satu peran yang selalu direkomendasikan buat dia tiap kali main game, pembunuh. Yup, dia pilih jadi killer. Sistem langsung mengonfirmasi. Luli, level 10, profesi killer. Statusnya sekarang. Strength, Agility, 60. Intelligence, 45. Endurance, 30. Resistance, 10. Charm, 8. Masih dengan status kerangka patah tulang, tapi sekarang udah punya potensi damage. Quick Rabbit lanjut ngomong. Tanya apakah semua peserta udah beradaptasi dengan level barunya. Waktu terus berjalan, dan sekarang waktunya pembagian senjata. Luli nerima 2 belati tajam. Dia lihat-lihat bentuknya. Lumayan lah. Kalau dia nggak bisa menang, ya dia tinggal nyerah aja. Toh, asal nggak nekat, harusnya bisa keluar hidup-hidup. Tapi sebelum pertandingan dimulai, announcer mengumumkan satu hal lagi. Segmen paling spesial malam ini, Dream Master, tamu kehormatan. Mereka adalah para mentor legendaris. Siapapun yang tampil luar biasa di kompetisi ini, berpeluang jadi murid mereka. Dan tiba-tiba, kompetisi yang tadinya sekadar survival, berubah jadi panggung seleksi elit. Di sisi kiri arena, suasana langsung berubah serius saat nama besar diumumkan, Master Sang Hui. Dalam sistem, tertulis jelas posisinya, Master dari Balai Bulan Darah Utara, spesialis pertempuran eksternal. Dan gak main-main, Quick si komentator semangat bilang, kalau lebih dari separuh kekuatan tempur Bulan Darah berasal dari tangan dingin Sang Hui, bahkan 7% dari total Master adalah muridnya. Sementara itu, di sisi kanan, ada sosok lain yang gak kalah mencolok, Master Wu. Sistem ngenalin dia sebagai pengelola sumber daya Balai Bulan Darah Timur. Tapi yang bikin heboh, bukan cuma statusnya, tapi juga kecantikannya yang bikin makhluk level bos pun ciut. Mentalnya kuat, latihannya sadis, dan sejauh ini, dia cuma punya satu murid. Tapi muridnya bukan sembarang orang. Namanya Hang Xia, jenius yang berhasil menang 10 kali berturut-turut di platform duel. Prestasinya kayak legenda hidup. Salah satu monster nekat manggil namanya dari tribun, tapi yang lain langsung nahan. Katanya, Master Wu itu galaknya bukan main. Pernah ada yang salah lihat dia di jalan, ujung-ujungnya tubuhnya dikasih makan ke anjing. Ada juga yang bilang seorang penjaga sampai ditarik lidahnya gara-gara kurang sopan. Tapi di tengah semua rumor horor itu, satu nama bikin Luli langsung waspada. Heng Xia, itu nama kakaknya yang hilang. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke neraka digital ini, dia ngerasa punya harapan. Master Wu pasti tahu sesuatu. Satu-satunya jalan harus mendekat ke wanita berbahaya itu. Tapi dari atas panggung, Master Wu malah melihat tatapan Luli sebagai penghinaan. Siapa nih bocah tengkorak? Berani-beraninya natap aku, pikirnya. Dia belum yakin apa yang bakal Luli lakukan di duel nanti. Tapi kalau dia bikin masalah, ya tinggal disingkirkan aja. Quick lalu ngumumin bahwa segmen seleksi resmi dimulai. Semua mata tertuju ke satu layar. Siapa yang bakal menang dan dapetin hadiah? Lawan pertama diperkenalkan, Bloodclaw, perwakilan dari klan Singa Liar Berdarah, keturunan pembantai. Cakar tajamnya terkenal nggak bisa dipatahkan. Dan benar aja, dia ngebantai lawan pertamanya cuma dalam satu pukulan. Dominasi total. Lawan kedua, Zombie Swordsman Bay, dari Serikat Pedang Agung Selatan, Vice President Geng Pedang. Katanya, pedangnya cepat, presisi, dan gak kenal ampun. Banyak master kalah oleh tekniknya. Lalu muncul yang ketiga, Iblis Pemegang Dua Pedang, Sige. Asal-usulnya dari dataran liar terpencil, tapi kemampuannya gak bisa diremehkan. Dan yang mengejutkan semua orang, peserta keempat yang lolos adalah Luli. Seluruh arena terdiam. Quick bingung. Hah? Si figuran itu menang? Gimana caranya? Nggak ada yang lihat jelas kejadiannya. Tapi satu hal pasti, nama Luli masuk ke babak selanjutnya. Di layar sistem, babak semifinal mulai terbentuk.
Dan Luli akan melawan si iblis dua pedang, G. Ketika mereka berhadapan, G langsung meremehkan. Katanya dia nggak akan buang-buang tenaga bunuh kerangka cupu, mending nyerah aja. Tapi Luli cuma diam, tatapannya tenang, dingin. Sama sekali nggak terpengaruh ocehan G. Di tempat lain, Amy dan A sedang berada di pertempuran mereka sendiri. Mereka berhasil membantai semua goblin di sekitar mereka. Amy sampai terkagum-kagum, bilang A hebat banget. Teman perempuannya juga setuju, nggak ngerti gimana dia bisa bersih-bersih secepat itu. Minta diajarin dong. Tapi A malah sok cool, bilang semua itu sepele. Gampang, nggak perlu dibesar-besarkan. Lalu Amy nanya, seberapa kuat sih dia sebenarnya? Teman A malah nyeletuk, katanya kakaknya jauh lebih hebat. A cuma tersenyum tipis, penuh rasa bangga. Kalian bakal ngerti sendiri begitu lihat dia. Di tengah arena yang panas, G, iblis dua pedang, masih berdiri dengan percaya diri, menatap lawannya yang perlahan mendekat tanpa suara. Luli, si skeleton yang dari tadi dianggap cuma figuran, berjalan tenang tanpa ekspresi. Di kursi komentator, Quick mulai mencium aroma tidak biasa. Katanya, sepertinya si cannon fodder ini terlalu tenang, nggak ada niat sedikit pun buat nerima belas kasihan lawannya. G masih merasa superior. Dia angkat pedangnya dan ngejek, bilang kalau si kerangka ini nggak sadar dia baru aja melewatkan satu-satunya kesempatan buat bertahan hidup. Tapi J masih baik hati, katanya, karena dia bakal bikin kematiannya cepat dan tanpa rasa sakit. Tanpa babi bu, G langsung mengayunkan pedang dan melepaskan gelombang energi mematikan. Gerakannya cepat banget, bahkan Quick sampai bilang matanya nggak bisa ngikutin. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Luli berhasil menghindar. G melongo, Quick juga. Semua pada bingung. G mikir itu cuma kebetulan dan langsung nyerang lagi, lebih brutal. Tapi Luli menghindar lagi. Penonton makin bersorak, sementara Quick makin keras ngomong. Dia berhasil hindari lagi. G mulai kehilangan kesabaran. Pedangnya kembali terangkat, kali ini dengan serangan paling kuatnya. Tapi Luli meloncat tepat waktu, menghindar lagi untuk ketiga kalinya. Quick makin panik. Apa-apaan ini? Serangan secepat itu bisa dihindarin lagi? Sementara semua orang sibuk kaget, Luli fokus. Dalam pikirannya, dia menganalisis gerak lawan, panjang lengan, panjang pedang, kecepatan ayunan. Dengan hitungan matematis yang presisi, dia simpulkan bahwa selama dia jaga jarak minimal 2 meter, dia akan aman. Tapi tetap waspada, si G bisa saja punya senjata lempar atau skill jarak jauh. Ayunan G punya akselerasi setengah detik. Kecepatannya bisa sampai 160 km/jam. Tapi buat refleks Luli, gampang dihindarin. Sekarang saatnya, serangan berikut dari G adalah serangan lurus yang bisa membekukan gerakan. Kalau dia bisa manfaatin jeda itu, dia bisa menang. Penonton mulai berteriak, mereka mulai mengejek G. Kamu cuma omong doang, ternyata nggak bisa kalahin pemula. G makin emosi. Katanya ini cuma soal keberuntungan, dan satu pukulan lagi, dia bakal belah Luli jadi 2. G meloncat tinggi dan siap ngebunuh, tapi Luli udah siap lebih dulu. Dia hitung langkahnya, geser ke kiri 80 cm, lalu menunduk 60 cm, dan aktifkan critical strike. Dengan satu gerakan presisi, Luli bukan cuma menghindar, tapi juga balas nyerang. Belatinya menghantam dengan keras dan akurat. G terpental, darah menyembur dari tubuhnya. Dengan napas terakhir, dia cuma bisa bengong. Kenapa aku kalah? Aku belum sempat jadi raja. Luli, jalan pergi begitu aja, gak lihat ke belakang. Dagger masih di tangannya, tapi dia tetap tenang seolah semua ini udah diprediksi. Quick, yang shock setengah mati, teriak ke seluruh arena. Pertarungan selesai, figuran menang. Dia nggak percaya, apa selama ini Luli cuma pura-pura lemah, atau ada yang disembunyikan. Tepuk tangan menggema, arena bergemuruh. Luli si cannon fodder jadi bintang dadakan. Di kursi para master, Sang Hui menatap Luli dengan mata tajam. Menarik juga bocah ini, gumamnya. Wu juga ikut memerhatikan, tapi dia nggak terlalu terkesan. Dia cuma pakai otaknya, katanya datar. Setidaknya nggak membosankan, untung belum mati. Sang Hui setuju, masih level rendah, jadi tetap sampah. Quick buru-buru ngingetin semua orang buat fokus ke pertarungan selanjutnya. Karena sekarang, waktunya pertarungan puncak. Ini beneran bisa dibilang final tidak resmi dari turnamen. Di arena, 2 raksasa udah berdiri saling berhadapan. Bloody Claw, si singa berdarah dari klan Bloody Lion, melawan Baye,
wakil Serikat Pedang Selatan yang terkenal dengan gaya pedang cepat dan akurat. Bloody Claw sok nyindir, nanya apakah Bayei sadar dia bukan lawannya. Tapi Bayei justru menjawab tenang, dia tahu dirinya nggak sekuat itu, tapi selama masih punya pedang, dia akan terus maju. Nggak ada yang bisa menghentikannya. Bayei langsung aktifin teknik Water Strike, lalu berlari cepat ke arah lawannya. Gerakannya cepat dan mengalir. Quick sampai kaget, bilang ini kombinasi serangan yang kecepatannya 5 kali lipat dari teknik macan. Pedangnya hampir nyampe ke leher Bloody Claw, tapi si singa berdarah itu malah nyengir. Dia gigit pedang Bayei. Ya, digigit. Semua penonton teriak kaget. Quick sampai teriak, apa ini? Dalam sekejap, Bloody Claw kumpulin energi kedua tangannya dan aktifin Power Claw. Dengan 2 hantaman brutal, dia langsung menjatuhkan Bayei dalam satu serangan. Tubuh Bayei ambruk, darah menyebar di arena. Sambil berdiri di atas mayat lawannya, Bloody Claw nyengir puas. Katanya dia pikir lawannya bakal lebih kuat. Ternyata, cuma sampah juga. Quick sampai peluk partner komentatornya, saking terkejut dan kagumnya. Bayei yang digadang-gadang jadi finalis kuat, kalah dalam 1 pukulan. Suaranya makin membahana di arena. Penonton chant nama Bloody Claw, sang kandidat kuat juara platform Fusion. Di Tribun Master, Sang Hui mengangguk pelan. Singa ini tidak buruk. Dari tribun atas, para master memperhatikan jalannya pertarungan. Sang Hui, dengan nada datar tapi penuh makna, menyebut bahwa darah Bloody Claw murni, dasarnya kuat. Si master dari timur, cuma nyengir sinis. Tertarik karena darahnya, katanya dalam hati. Jangan bikin aku ketawa. Sementara itu, Luli masih berdiri di pinggir arena. Matanya terpaku pada Bloody Claw yang barusan ngebantai lawan sebelumnya pakai gigitan. Senjatanya hancur, padahal senjata individu kayak gitu biasanya susah banget dihancurin. Meskipun level semua disamaratakan ke 10, dasar kekuatan si singa berdarah ini jelas-jelas jauh di atas rata-rata. Bloody Claw mendadak menoleh dan menunjuk Luli. Katanya, makhluk kayak dia itu kesalahan dari alam semesta. Tapi karena menarik perhatian, dia akan menghiburnya. Aura kuat menyebar, dan dia menantang Luli untuk melawannya. Jika masih punya nyali, tentu saja. Luli tahu, peluangnya tipis. Tapi dia juga tahu, kalau mau mendekati Wu dan cari tahu soal kakaknya, satu-satunya jalan adalah menang. Gagal, ya tamat. Quick si komentator sempat batuk kecil, lalu coba halus bilang, "Nggak apa-apa kok, udah bagus dapat posisi 2. Tapi Wu memandang ke bawah dengan ekspresi bosan kalau Luli nggak naik ke panggung. Turnamen ini fix jadi anti klimaks. Tapi Luli tak bergeming. Di pikirannya cuma satu hal, bagaimana dia bisa nemuin kakaknya kalau tiap ada rintangan malah kabur. Satu-satunya yang tersisa untuknya adalah saudara. Dan itu lebih penting dari nyawanya sendiri. Akhirnya, dia turun ke arena. Pertarungan final resmi dimulai. Bloody Claw, sang singa berdarah, melawan Luli si cannon fodder. Sorakan langsung meledak. Bloody Claw ketawa besar, ngeledek Luli seperti mainan kecil yang nyasar ke ring dewasa. Tapi Luli hanya menatap serius dan balik nanya, "Lo banyak omong, mau bertarung gak?" Tanpa aba-aba, dia langsung meluncur ke depan. Tapi Bloody Claw tetap santai. Dia ngeremehin kecepatan Luli, sampai si kerangka melompat dan mendarat di belakang punggungnya. Serangan belati nyaris kena, tapi si singa berhasil hindar di detik terakhir. Dalam hati, Bloody Claw mulai ngeh, lawan yang satu ini nggak selemot yang dia kira, tapi tetap aja, dia terlalu lemah. Satu tebasan besar diluncurkan, gelombang energi terbang menghantam ke depan. Luli berhasil loncat mundur dan mendarat dengan stabil. Dia mulai sadar, kecepatan aja nggak cukup. Semua skill dan stats lawannya jauh lebih tinggi. Tapi, si singa tiba-tiba menyadari sesuatu, wajahnya tergores, darah mengalir dari pipinya. Kapan itu terjadi? Rasa malu berubah jadi amarah. Dia, pemimpin generasi muda, disakiti oleh sampah. Itu penghinaan. Sistem langsung memproses. Bloody Battle aktif. Dalam 5 detik ke depan, peluang critical naik 20%. Aura makin mengancam. Bloody Claw berjalan maju, janji bakal bikin Luli mati dalam kehinaan. Quick makin semangat. Lihat ini, si figuran ternyata beneran bisa bertarung lawan singa berdarah. Wu memperhatikan, makin penasaran. Status Luli rendah banget, bahkan garis keturunannya pun nggak punya keistimewaan. Tapi, makin jauh, justru makin menarik. Pertarungan makin intens.
Keduanya saling serang cepat, lari, lompat, dan menebas. Saat Bloody Claw meluncurkan cakar maut, Luli sempat blok pakai belati, tapi terpental jauh, sampai nyaris jatuh. Claw nggak kasih jeda, dia loncat, aktifin Power Claw dan menerjang, tapi Luli menunggu momen ini. Serangannya cuma mematikan di setengah detik pertama, pikir Luli. Sistem mengonfirmasi, backstab aktif. Tubuh Luli langsung teleport ke belakang Bloody Claw. Belatinya bersinar merah menyala, serangan kejutan diluncurkan. Tapi si singa masih sempat ngedumel. Lumayan untuk levelmu, tapi nggak akan ada gunanya. Sistem lain muncul, Blood Lion's Fury aktif. Serangan ini bikin semua musuh dalam radius 5 meter lumpuh selama 1-5 detik. Luli terdiam, nggak bisa gerak. Quick sampai teriak, ini dia, skill eksklusif si singa berdarah. Zhang Hui angkat alis, masih muda, tapi udah bisa aktifin skill kayak gitu? Lumayan. Wu cuma nyengir, bilang kalau Zhang Hui kebanyakan NA Feishu ambil murid bakal mati karena rakus. Tapi dia sendiri mulai tertarik. Mungkin aku akan perhatikan yang ini, bisiknya pelan. Sementara itu, Bloody Claw bersiap mengeksekusi. Dia mengayunkan cakar penuh energi, menganggap dirinya sebagai pemilik kekuatan absolut. Luli terhantam keras. Teriakannya menggema di seluruh arena. Tangan kirinya terlepas, melayang ke udara. Tubuhnya terseret beberapa meter, masih berusaha berdiri meski pundaknya berdarah hebat. Tapi belum selesai. Kakinya patah. Beban dari serangan sebelumnya menghancurkan tulang keringnya. Luli limbung dan jatuh. Quick cuma bisa menatap dengan simpati. Kasihan, senjata utamanya cuma kecepatan, dan sekarang tangan kakinya hilang. Di atas panggung, Bloody Claw tertawa puas. Katanya, bahkan kalau pertandingannya selesai, dia tetap nggak akan ngelepas Luli. Biarin dia mati pelan-pelan, biar penonton puas, gumamnya. Tapi Luli masih diam, matanya tetap fokus. Meski tubuh hancur, pikirannya tetap jernih. Perubahan bisa datang sewaktu-waktu, bisiknya dalam hati. Ikan akan segera menelan umpan. Bloody Claw perlahan mendekat dengan senyum lebar yang bikin bulu kuduk merinding. Dia seperti anak kecil yang lagi milih mainan. Cuma, mainannya adalah Luli, dan mainnya berarti menyiksa. Sambil jalan, dia mulai ngeracau soal pilihan. Patahin tulang satu persatu, terlalu klise. Atau mungkin, cabut kepala Luli dan nendang kayak bola. Nah, itu baru menarik. Luli masih terduduk di lantai dengan satu kaki, memperhatikan dengan penuh perhitungan. Jarak mereka tinggal 3 langkah. Sementara si singa berdarah masih nyerocos. Nuntut Luli supaya jangan diam aja. Katanya bisa merusak suasana. Lalu dia menginjak kaki Luli yang terputus dan bilang, "Maaf ya," dengan nada bercanda. Tapi saat itu juga, cahaya terang muncul di mata Luli. Sekarang, inilah saat yang ditunggu. Dengan gerakan mendadak, Luli berdiri dan melemparkan belatinya ke arah lawan. Di saat yang sama, tangan Luli yang terputus di lantai mulai bergerak dan ikut melempar belati kedua. Bloody Claw dengan sombong mengibaskan tangannya dan memantulkan serangan dari depan. Dia ketawa puas, akhirnya lawannya ngelawan juga. Setidaknya ini mulai menyenangkan. Tapi yang dia lihat di depannya perlahan menghilang. Luli mengaktifkan backstab. Dan ternyata, belati kedua, yang dilempar dari tangan terputus, ditangkap kembali oleh tubuh asli Luli yang kini sudah berada di belakangnya. Dengan satu tusukan presisi di punggung, Luli menghujamkan belatinya ke tubuh si singa. Darah menyembur. Bloody Claw batuk darah dan terhuyung. Dia nggak ngerti apa yang baru aja terjadi. Tapi tubuhnya udah ambruk ke tanah. Wu dan Zhang Hui, 2 master besar yang tadinya cuma mengamati, kini ikut kaget. Seluruh arena hening, bahkan Quick si komentator sampai bengong. Tapi partnernya, si Angry Turtle, justru lepas kacamata dan dasi, mengeluarkan aura besar, lalu berseru keras, "Luar biasa." Dia langsung mulai analisis. Dari awal, si figuran ini udah bikin jalannya sendiri. Dia manfaatin kecepatannya untuk menekan lawan sejak awal, bikin Bloody Claw kehilangan kendali. Dia berpura-pura lemah, memancing musuh buat pakai kartu terakhirnya. Dan plot twist paling gila, tangan dan kakinya dipotong sendiri. Karena tubuh skeleton punya fitur unik, bagian tubuh yang terputus masih bisa terkoneksi dengan roh pemiliknya untuk sementara waktu. Semua ini rencana dari awal. Turtle menunjuk ke arah Luli, mengenalkan dia sebagai pemain baru, Luli. Saat itu juga, Luli bersiap ngasih serangan penutup.
Bloody Claw yang masih hidup, merangkak sambil memohon, "Aku nggak bisa mati seperti ini." Tapi sebelum serangan dijatuhkan, aura besar meledak dari sisi arena. Sang Hui turun sendiri ke arena, dan dalam satu gerakan, dia melempar Luli menjauh pakai gelombang energi. Mata Sang Hui tajam. Tangannya mengepal, dan energi di sekeliling Luli langsung berubah jadi pusaran angin yang menghancurkan. Tubuh Luli perlahan hancur, bagian demi bagian. Dan saat yang tersisa tinggal tengkorak, dia hanya bisa berpikir, "Aku sedekat ini dengan kemenangan." Tiba-tiba, sesosok wanita muncul dan menangkap tengkoraknya sebelum hancur total. Wu Yu, si master dari timur, muncul dengan aura yang menggelegar. Dia mengusir serangan Sang Hui, lalu mengumpulkan energi di ujung jarinya. Dia melepaskan mantra Sky Barrier, sebuah bola energi hitam merah yang sangat kuat. Ledakannya langsung menghancurkan bagian arena yang jadi target. Sang Hui sendiri kena imbasnya, dan dengan marah meneriakkan nama Wu. "Apa kau mau membunuhku?" bentaknya. Tapi Wu tidak menggubris, dia tetap tenang. Sang Hui makin marah, terus teriak, tapi Wu hanya diam sambil menyembuhkan tubuh Luli perlahan. Dengan sentuhan lembut ke tengkoraknya, Wu berkata satu kalimat yang bikin semua mata membelalak. "Mulai sekarang, kau milikku." Dengan sentuhan penuh energi hitam merah yang berdenyut di ujung jarinya, dia memulihkan tubuh Luli sepenuhnya. Tapi bukan cuma sembuh. Tulang-tulang Luli sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Kayak versi upgrade dari dirinya yang dulu. Luli memandangi tangannya, terpana. Sementara itu, Wu nyari dua komentator yang tadi ribut di panggung. Katanya, kalau mereka nggak segera umumkan pemenangnya, dia bakal copot semua anggota tubuh mereka satu-satu. Turtle si komentator tua langsung merayap keluar dari cangkangnya, buru-buru ngumumin hasil. Quick si kelinci malah sembunyi di belakangnya, minta temannya ngomong secepatnya biar mereka nggak kena kutuk Wu. Turtle, dengan gaya dramatisnya, menyebut bahwa mereka baru saja menyaksikan seorang pahlawan yang berani menelan matahari. Arena menyambut pemenangnya, sang bintang baru. Luli, si figurannya berubah jadi juara utama kompetisi Funan. Sistem mengonfirmasi hadiahnya, 5.000 XP, skill baru Dark Step, dan peningkatan agility sebesar 20%. Luli naik ke level 15. Sekarang, stats barunya bikin semua orang melek. Strength 75, Intelligence 62, Agility 100, Endurance 37, Resistance 15, Charm 10. Dia juga resmi menyandang gelar Assassin dengan pencapaian pemenang Funan Broken Skeleton Warrior. Tapi hadiah utama bukan cuma XP dan stats. Luli menerima sepasang belati level 15, Bleeding Blade with Spikes, senjata khusus pembunuh berdarah dingin. Detail senjatanya gila. Strength plus 100, Attack plus 80, Damage plus 20, Attack Speed plus 15. Efek khusus, 10% damage berubah jadi darah milik pengguna sendiri. Turtle mengangguk puas, Quick ikut nimbrung, bilang senjata ini cocok banget buat tipe pertarungan jangka panjang. Luli juga ngerasa ini kemenangan yang layak. Tapi sebelum bisa santai, Wu bilang sekarang waktunya lanjut ke tahap berikutnya. Fununji. Luli bingung, ini apaan lagi? Quick buru-buru jelasin. Sistem Funun ternyata punya dua tahap. Yang pertama, pertarungan di ring baru saja selesai. Tahap kedua adalah Fun Yuni, alias mode survival berdarah. Sistem muncul dan menjelaskan, sebagai juara, Luli akan muncul di dunia game untuk waktu terbatas. Tugasnya, berburu dan membantai pemain lain sebanyak mungkin. Setiap kill akan ngasih poin kontribusi yang bisa dipakai buat beli skill, senjata, dan item penting lainnya. Tapi belum sempat semua mencerna info ini, Sang Hui mulai ngamuk lagi. Dia marah karena Wu menyerangnya secara terbuka. Katanya ini udah kayak deklarasi perang. Dia bakal nuntut. Wu menurutnya membuang sumber daya dan bikin kekacauan demi ambisi egois. Tapi Wu Yu nggak mundur sedikit pun. Waktunya kau istirahat, katanya dingin. Sang Hui makin naik pitam. Tapi sebelum sempat nyerocos lebih jauh, Wu nyentak balik. Kalau mau perang, silakan. Tapi kalau dia mulai nyolot, gaji, jatah makan, dan senjatanya bakal ditarik. Nggak bakal dikasih apa-apa. Luli, yang mulai merasa ini udah bukan arena pertarungan, tapi debat politik antar dewa, langsung ngajak Quick dan Turtle buat kabur. Mereka nggak bakal berantem kan, katanya sambil lari kecil. Tapi Quick cuma bisa jawab, kalau beneran ribut, setengah isi dunia ini bisa hancur.
Wu Yu sempat teriak ke Luli sebelum dia masuk portal, "Jangan maluin aku." Dan dengan muka jutek, dia menegaskan, "Luli nggak usah balik kalau belum bunuh 1000 orang." Luli langsung lari masuk ke portal arena. Sistem mengonfirmasi Book of Random Achievements aktif. Karena master yang terlibat levelnya di atas 10, maka misi acak di-trigger. Dan, boom, nama misi, Operation Bloody Traveler. Luli sekarang berdiri di tengah hutan, dan sistem ngingetin bahwa dia harus menyelesaikan misi bunuh 1000 pemain dalam event ini. Kalau gagal sebelum waktu habis, misinya bakal hilang selamanya. Tulisan Bloody Traveler muncul di atas kepalanya. Dia melirik ke depan dan, yap, tulisan itu juga ada di atas beberapa pemain lain. Kayaknya mereka juga peserta event ini. Nama-nama mereka muncul di sistem. Gon, level 13. Su, level 15. Fa, level 17. Chai, level 14. Dan mereka semua anggota geng Baldi bersenjata tajam. Sistem lalu memberikan notifikasi dari Omniscient Bracelet. Karena Luli naik level, semua statsnya meningkat plus 5 poin. Peralatan juga meningkat kualitasnya secara otomatis, dan skill baru akan diberikan secara acak tiap kali naik 10 level. Pertempuran Bloody Traveler akan segera dimulai. Dan hutan ini resmi jadi medan pembantaian. Di hutan penuh bayangan, salah satu anggota geng botak langsung nyerang Luli dengan cepat. Pisaunya melesat ke arah target. Tapi Luli, dengan tenang dan tanpa panik, dia menghindar. Saat itu juga, sistem ngasih notifikasi, dia baru saja memperoleh skill Hunter Blade. Skill ini bukan main-main. 4 tebasan super cepat dengan urutan damage naik terus. Luli langsung memanfaatkan skill ini dan menghabisi keempat pria botak tadi dalam hitungan detik. Sembari memproses apa yang baru terjadi, dia sadar serangannya makin kuat makin sering dia mukul. Kalau dia kuras dulu HP musuh baru pakai skill ini lagi, dia bisa bikin combo tak berujung. Dia bukannya bercanda, tadi aja dia berhasil nge-spam sampai 16 hit combo. Sistem mencatat, 4 dari 1000 musuh telah tumbang. EXP 400. Setelahnya, Luli manggil SS, si Assistant Elf. Dengan suara lembut seperti biasa, SS langsung muncul dan bilang kalau dirinya sudah siap. Tapi Luli punya satu pertanyaan penting. Apa semua pemain bisa lihat lokasiku sekarang? SS mengangguk. Sistem akan menyiarkan posisi Luli secara real-time ke seluruh server. Tapi alih-alih panik, Luli justru tersenyum. Kalau gitu, semuanya jadi lebih gampang. Tiba-tiba terdengar suara rame dari kejauhan, sekelompok pemain mencari bos. Saat itulah Luli, dengan wajah datar dan energi membara, maju menantang. Tak butuh waktu lama, sampai sistem mencatat 56 kill, lalu meningkat lagi, jadi 156. Tak lama berselang, angka itu menyentuh 314, semua dalam waktu singkat. Pemain yang tadinya datang bergerombol, satu persatu mulai menyusut. Mungkin mereka akhirnya sadar, siapa sebenarnya monster di balik event ini. Di puncak pohon tinggi, Luli duduk sambil istirahat. Dia merasa hampir semua pemain di area ini udah habis. Tapi sayangnya, senjata-senjata yang berjatuhan nggak bisa diambil. Sistem nggak izinkan. Menyedihkan? Lumayan. Boros? Banget. Di saat itulah matanya menangkap sosok yang gak asing. Seorang pemain bernama Lu Ren muncul di tengah hutan. Matanya berbinar saat melihat tumpukan senjata berserakan di tanah. Wajahnya berbinar kayak nemu harta karun. Dengan ekspresi norak penuh harapan, dia berteriak bahwa ini saatnya jadi protagonis utama. Tapi sayangnya, dunia ini gak naskah drama. Tanpa dia sadari, Luli sudah melompat dari atas pohon dan menebasnya dengan satu serangan mematikan. Lu Ren jatuh, dan dengan wajah kaget, dia berusaha menyangkal kenyataan. Mana mungkin aku kalah? Aku kan karakter utama, katanya dalam hati, mencoba melawan logika sistem. Tapi dunia ini gak peduli siapa yang merasa tokoh utama. Sementara itu, Luli cuma jalan pergi tanpa sepatah kata, dengan pikirannya yang tenang. Orang ini terlalu banyak omong. Beberapa waktu kemudian, datang lagi kerumunan baru. Mereka berisik, nanya-nanya di mana bosnya, siapa yang ngedrop semua senjata ini, dan yakin mereka bakal kaya mendadak. Tapi, mereka semua nggak tahu bahwa bos yang mereka cari ada di tengah-tengah mereka. Luli berlari menembus kerumunan itu, belatinya menari tanpa ampun. Setelah pertempuran itu selesai, angka kill-nya naik jadi 444. Tapi bagi Luli, itu belum cukup.
Bukan karena rakus, tapi karena misi ini adalah satu-satunya jalan. Menariknya, kejadian barusan bikin dia ingat sesuatu. Si cerewet tadi bikin dia kepikiran soal saudaranya. Luli buka notebook, nulis koordinat hutan raksasa, dan nyuruh segera datang ke sana. A pun langsung bales, santai kayak biasa. Nanya dengan gaya bercanda. Aku disuruh jadi simpenanmu sekarang. Ini buatku ya, senjatanya, bajunya. Sementara itu, A udah sampai di lokasi yang dimaksud, dan pas dia lihat area itu, dia terdiam. Senjata berserakan di mana-mana, kayak ladang penuh jarahan. Wajahnya bingung sekaligus takjub. Bahkan dia sampai bilang, ini sih gila. Dan benar, ini baru awal dari game berdarah yang disebut Fununji. Di tengah hutan yang sunyi tapi penuh tekanan, hawa energi yang intens tiba-tiba meledak cukup kuat buat bikin burung-burung beterbangan dalam radius besar. Seorang gadis muda berdiri tegak di atas tubuh monster raksasa yang baru saja dia kalahkan, Kijang, si Giant Warrior level 15. Sistem langsung memberikan selamat. Luna, si pendekar pedang level 18, baru saja menorehkan prestasi epik. Statistiknya solid, kekuatan, kecerdasan, kelincahan, dan daya tahan masing-masing 60 poin, semuanya rata, bagaikan bintang pelajar dunia pertempuran. Wow, nambah. Dia bahkan menerima gelar Shining Star, bukti kalau dia masuk top 100 petarung terkuat di regional. Sebagai hadiah, dia dapat Heart of Resistance, item level 15 dengan efek keren, semua atribut naik 10 poin, dan tiap serangan punya 20% kemungkinan meningkatkan resistansi. Sebuah item universal yang bisa dipakai semua kelas. Di kejauhan, Luli memperhatikannya dari balik cabang pohon. Dalam hati dia mikir, sejak kapan ada player yang bisa ngalahin boss level epic kayak gini? Belum pernah dia lihat sebelumnya. Elf Assistant pun mengonfirmasi, Luna bukan sembarang player. Dia pemilik kelas tersembunyi, Moonlight Knight. Gabungan antara kekuatan fisik, sihir, dan daya tahan, lengkap sudah. Tapi Luna mendadak ngerasa ada yang ngawasin, nalurinya tajam. Dan memang, sekelompok pemain mendekat, salah satunya dengan ekspresi licik, bilang kalau mereka cuma ingin lihat-lihat itemnya. Katanya sih mau pinjam sebentar. Janji bakal dikembaliin. Ya, janji, seperti biasanya. Tentu aja Luna nggak tertipu. Dengan tatapan datar, dia bilang, silakan ambil, kalau bisa. Dua orang langsung maju, sok jagoan. Tapi Luna cukup menarik pedang, aktifkan skill Star Strike, dan dalam sekejap, keduanya tumbang oleh sihir bintang yang menghantam dengan brutal. Pemimpin kelompok itu panik, tapi belum sempat banyak omong, Luna udah lebih dulu mengayunkan pedangnya dan mengakhiri hidupnya. Singkat, bersih, dan tanpa drama. Lalu dia bicara ke udara, sadar ada mata lain yang mengawasinya. Kalau kamu udah cukup lihat, keluar sekarang. Luli, yang sembunyi di atas pohon, langsung lompat turun. Mereka berdua saling menatap, keduanya tajam, siap bertarung kapan aja. Tapi sebelum sempat saling hantam, dua kelompok besar tiba-tiba masuk, satu geng dari Jaijang yang nyari balas dendam, dan satu lagi tim pemburu bos yang mengejar Luli. Keduanya sadar kalau tempat ini bakal jadi lautan darah. Mereka saling mengangguk dan berlari melewati satu sama lain tanpa menyerang. Dalam keributan itu, dua faksi justru bentrok sendiri, saling menyalahkan dan mulai baku hantam antar mereka sendiri. Lucunya, semua ini terjadi tanpa Luli atau Luna melakukan apapun. Kadang chaos memang datang dari kebodohan kolektif. Setelah kekacauan makin memuncak, Luli dan Luna akhirnya mulai menyerang. Mereka berdua menyapu kerumunan dengan kecepatan tinggi dan kekuatan dahsyat. Luna melemparkan sihir api, sementara Elf Luli memanah musuh dari kejauhan dengan Arrow Strike. Pertarungan berubah jadi kekacauan elemen sihir dan debu beterbangan kemana-mana. Mereka yang masih hidup hanya bisa batuk-batuk, bingung. Apa kita beneran ngebunuh dia? Padahal, mereka yang justru nyaris tewas semua. Dari balik awan debu, Luli muncul, tatapannya serius. Perburuannya berakhir di sini. Dengan gerakan kilat, dia menghantam semua pemain tersisa. Satu demi satu tumbang. Angka killnya naik cepat sampai 999 dari 1000. Hanya tersisa satu. Dan tentu saja, orang itu adalah Luna. Mereka saling tatap sekali lagi, lalu berlari cepat ke arah satu sama lain. Benturan kekuatan terakhir itu keras dan penuh energi. Satu serangan pamungkas, sistem langsung berbunyi, tugas selesai. 1000 pemain berhasil dikalahkan. Namun setelah itu,
Alur cerita tiba-tiba bergeser. Luna, yang tadi mengamuk dalam dunia game, ternyata sekarang duduk diam di kursi roda di dunia nyata. Di sampingnya seorang nenek tua memberitahu bahwa Tuan dan Nyonya mengundangnya makan malam. Tapi Luna, dengan helm VR di pangkuannya, hanya menjawab pelan, dia nggak lapar. Di atas meja, seekor kucing duduk malas. Luna menatap kosong keluar jendela, lalu mencatat sesuatu di buku catatannya. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Keluarga, Zoe. Strategi melawan Bloody Traveler. Estimasi serangan, 75, 80 poin. Kelincahan, 100, 105. Tingkat lanjutan, butuh kebijaksanaan. Ternyata, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Di saat yang sama, sistem dalam game memberikan notifikasi yang dinanti-nanti. Luli resmi menyelesaikan misi pembantaian 1000 player. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras yang penuh darah itu, sistem ngasih hadiah acak dan hasilnya, sebuah Divine Earrings, item mitos yang punya kemampuan luar biasa. Benda kecil itu bukan cuma perhiasan biasa, tapi simbol kekuatan sejati. Dengan anting itu, pemiliknya bisa mengubah penampilan, mendapatkan kemampuan pasif, dan bahkan menguasai bahasa dari berbagai ras, manusia, elf, hingga siren. Semua kemampuan ini terbungkus dalam satu pertanyaan filosofis yang terpampang di jendela sistem. Bisakah sebuah topeng mengubah hidupmu? Luli menatap anting itu dalam diam. Dia tahu, ini bukan sekadar item langka, ini alat untuk bertahan, menyamar, dan mungkin menyusup ke tempat yang tak bisa dijangkau dengan kekuatannya sekarang. Sistem kembali memberikan kabar baik. Dia dinyatakan lulus dari kompetisi Venan, dengan hadiah tambahan 1000 poin dan naik level ke 21. Sebagai bonus, dia mendapatkan skill baru, Sharp Blade. Serangan biasa kini bisa menghasilkan 180% damage, menembus 20% pertahanan lawan, dan punya kemungkinan tinggi untuk melukai target. Setelah semuanya, tubuh Luli berpindah kembali ke arena utama lewat portal. Sorak-sorai penonton menyambutnya seperti pahlawan perang yang baru pulang. Konfeti beterbangan, suara teriakan membahana. Quick mengumumkan dengan bangga kalau Luli resmi jadi Fungan Star. Turtle di sebelahnya ikut manggut-manggut, bilang kalau Luli memang pantas menyandang gelar itu. Namun, di tengah semua kemeriahan itu, Wu tetap bersikap tenang. Dengan suara datar, dia bilang bahwa Luli tidak mempermalukannya. Sebuah pujian dingin dari seseorang yang jarang menunjukkan emosi. Luli cuma diam, nggak bilang apa-apa. Tapi cukup jelas dia menghormati wanita ini. Wu pun membuka portal merah dan mengajaknya pergi ke tempat yang lebih rahasia. Mereka berdua tiba di sebuah dunia tersembunyi, kota bulan berdarah. Di tengah tempat itu, terbentang danau merah yang memancar energi kuat. Tempat ini bukan cuma latar estetik, tapi pusat dari rahasia peningkatan darah dan asal-usul kekuatan sejati para petarung. Luli mulai paham, kenapa Bloody Claw, yang levelnya setara dengannya, bisa begitu overpower. Jawabannya satu, pedigree, darah keturunan. Bukan cuma item atau skill, tapi fondasi dasar kekuatan mereka berasal dari garis keturunan yang diwariskan. Wu membenarkan dan menjelaskan bahwa tempat ini, Danau Darah, bisa mengubah asal-usul darahnya, tapi hasil akhirnya tergantung pada keberuntungannya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, kemarahan masih membara. Di dalam kuil bulan utara, Zhang Hui tampak frustrasi. Dia menghancurkan botol berisi cairan merah ke lantai dan berteriak soal rasa malu yang dia alami karena ulah Wu. Tapi salah satu penasihatnya menenangkan, katanya, mereka bisa memanfaatkan situasi ini. Ada cara untuk balas dendam, tanpa harus berkonflik langsung. Balik ke Danau Darah, Luli kini sudah duduk di tengah danau, menyerap energi merah yang mengelilinginya. Wu memperhatikan dari tepi, cukup terkejut karena laju penyerapan Luli terbilang tinggi. Potensinya lumayan mengesankan, tapi ketenangan itu nggak bertahan lama. Dari arah lain, pasukan elit dari kota, pengawal kematian milik penguasa, datang dan menyampaikan perintah resmi. Wu harus kembali ke kota sekarang juga. Kalau dia menolak, hukuman mati menantinya. Wu jelas jengkel, tapi tak bisa menolak. Dia melihat ke arah Luli sekali lagi dan bilang kalau kadang-kadang ada batu jatuh di sini. Semoga dia nggak mati ketiban. Klasik Wu. Sarkas tapi sayang, meskipun caranya aneh. Begitu Wu pergi, diam-diam sekelompok pembunuh elit dari faksi Zhang Hui menyusup masuk. Mereka adalah unit rahasia bernama Shadow Force, dan target mereka jelas, Luli. Dengan gestur tangan diam,
Pemimpin kelompok memberi perintah. Mereka langsung mengepung dan melompat menyerang, tepat ketika Luli sedang berada dalam fase meditasi dan menyerap energi maksimal. Tapi mereka lupa satu hal, Luli bukan karakter biasa. Dalam pusaran energi yang menggila di sekelilingnya, tiba-tiba mata merah menyala dari wajahnya yang tertunduk. Satu mata terbuka perlahan, dan dari sana, babak baru dimulai.